akhirnya mencoba membuat, kalau beli kan tetap kita nggak tahu, jadi coba bikin. Awalnya masih dengan ragi, tapi ternyata anak saya itu ada yang gluten intoleran. Akhirnya saya belajar membuat yang namanya sourdough. Ternyata hampir seluruh orang sekian banyak orang di dunia ternyata gluten intoleran. Itu. Jadi awalnya cuma untuk pribadi. Terus kebetulan sekali waktu saya pas mulai dapet, awalnya tuh saya belajar sama Ada, siapa ya? Dia juga ini di IG bikin roti-roti sehat ini. Saya belajar padahal orangnya ada di Alaska. Waduh. Namanya Mbak Arti Jorgensen. Jadi saya belajar dari beliau, akhirnya berkolaborasi dan pelan-pelan saya belajar untuk berani tampil mengeksplor lebih dalam gitu. Belajarnya jauh banget sih Mbak dari Alaska. Ya beliau cukup baik dan dia membagi ilmu itu, dan saya anggap saya harus membagi ke. Benar. Ya itulah seninya berbagi ya, indahnya berbagi lah lebih tepat. Ya semoga banyak orang yang bisa tertolong dengan makanan-makanan seperti ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai podcast Jagongan yuk. Nah, kali ini narasumbernya ini kakak senior gue nih kalau boleh bilang nih. Dia punya ya hobi lah, karena dibilang komersil juga belum secara utuh ya. Dia baru suka masak, bikin roti-rotian gitu. Tapi ada yang unik dari bikinannya. Mau tahu gimana? Ntar kita ngobrol langsung sama Mbak Rani Hamsah namanya. Nah, sebelum kita mulai, biasa Sobat Jagongan, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, and nyalain. Aktifin tombol notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan lagi kalau ada video terbaru dari kami. Nah, untuk itu kita mulai, tapi sebelum itu gua pribadi dari tim Jagongan juga, sama tuan rumahnya kebetulan juga orang dari Aceh. Kita turut berduka, menyampaikan simpati ya, prihatin dengan kondisi yang sedang terjadi di sana. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semoga bencana ini bisa segera pulih kembali. Nah, oke Sobat Jagongan, kita mulai aja langsung ngobrol sama narasumber kali ini. Mbak Rani, apa kabar Mbak Rani? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita belum apa-apa nih, kita udah disuguhin waduh, ngiler Sobat Jagongan. Lu ada Mbak Rani, ini sebetulnya Mbak Rani udah lama belum sih Mbak Rani? Ya emang hobi atau gimana nih Mbak Rani? Habis kalau lihat postingannya tuh tiap hari roti lagi, aneh gimana Mbak Rani? Mungkin dulunya waktu kecil ya senang, kebetulan ibu saya senang masak ya. Tapi ini jadi lebih terfokus mulai COVID mungkin ya, karena 3 tahun nggak boleh keluar rumah oleh anak. Kita dikurung di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi akhirnya mencoba membuat, kalau beli kan tetap kita nggak tahu, jadi coba bikin. Awalnya masih dengan ragi, tapi ternyata anak saya itu ada yang gluten intoleran. Akhirnya saya belajar membuat yang namanya sourdough. Sourdough itu pembuatannya cukup lama. Jadi kita harus bikin dari, itu kan dia menggunakan ragi alami ya. Ada yang menggunakan air buah, ada yang menggunakan air dan tepung itu sendiri, dan prosesnya cukup lama. Ya jujur bikinnya pertama gatot gitu, tapi tambah bagus. Akhirnya saya dapat link, saya coba, awalnya sih roti biasa, lama-lama saya mencoba ini dan itu menurut standar saya pribadi. Jadi inovasi pribadi. Nah betul, jadi akhirnya jadilah roti-roti ini. Nah berarti lebih kepada istilahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga lah ya, keluarga yang
ya entah dibilang kebetulan atau tidak, di luar standar nih roti-roti yang ada di pasar gitu kan. Jadi Mbak Rani bikin. Nah, sekarang ini itu masih hanya di kebutuhan Mbak Rani aja kah? Atau misalnya kan kalau gue nih Mbak lihat di sosmednya, aduh kepengen gitu. Cuma nggak berani gitu. Awal-awalnya memang kan untuk sendiri karena kan anak-anak juga nggak mau orang datang ke sini. Jadi awalnya cuma untuk pribadi. Terus kebetulan sekali waktu saya pas mulai dapet awalnya tuh saya belajar sama Ada siapa ya? Dia juga ini di IG bikin roti-roti sehat ini. Saya belajar padahal orangnya ada di Alaska. Waduh. Namanya Mbak Arti Jorgensen. Jadi saya belajar dari beliau, akhirnya berkolaborasi dan pelan-pelan saya belajar untuk berani tampil mengeksplor lebih dalam gitu. Terus saya bikin ini, bikin anak saya tanya, "Ma bisa bikin ini?" Coba. "Ma bisa bikin itu?" Coba gitu. Akhirnya bisa posting di status. Dan teman saya langsung baca, "Ran, saya mau dong." Saya bilang, "Bapak." Pertama cuma bikin kan untuk pribadi. Akhirnya dia juga mau. Sejak itu volumenya bertambah dong gitu. Bertambah. Tambah lagi nanti ada bertambah, pelan-pelan bertambah terus, dan ya alhamdulillah sekarang selalu ada yang membutuhkan, yang ada saudara yang habis dioperasi, dia bilang lebih nyaman di perut. Oke. Jadi memang ini karena kalau boleh tahu nih Mbak Rani, jadi raginya itu memang khusus atau gimana? Sebenarnya enggak, ini ragi itu terbuat dari tepung dan air, bisa air buah atau air biasa. Jadi ini kita bikin roti itu bibitnya difermentasi dulu. Oh, jadi kayak itu yang membedakan dengan roti pada umumnya lah. Betul. Gitu. Jadi kalau roti biasa kita pakai ragi 2 jam jadi, ini 3 hari. Oh, astaga. Jadi jauh ya bedanya. Jadi saya biasanya supaya tetap bisa bikin, saya selalu bikin raginya lebih. Oke. Selalu bikin raginya lebih dari apa yang dibutuhkan. Nanti kalau saya perlu lagi, saya tinggal mengolahnya. Begitu mengolah, bikin lagi bibit. Iya. Jadi udah punya stok lah kalau sekarang gitu ya. Makanya kalau ada yang minta banyak kan saya suka kagok. Waduh. Iya. Nah, tapi kalau saya kan juga awam ya Mbak, masalah roti-rotian gini. Nah, istilahnya kalau Mbak Rani yang bikin ini, istilahnya apakah hari ini nih atau memang dari awal sudah bikin beberapa macam rasa? Kalau yang umum kan misalnya ada roti coklat, roti keju, stroberi, itu yang umum lah gitu ya. Nah, kalau Mbak Rani itu memang lebih ada rasa-rasa juga kah atau ya awalnya selalu bikin, kebetulan saya senang keju, anak saya senang coklat. Yang satu dikombin nggak masalah. Tapi pada satu titik, Mas mau makan roti keju sama coklat saja. Terus akhirnya saya bikin lebih ke yang plain. Jadi mau isi terserah yang bersangkutan. Misal Iwan mau, saya mau pakai Nutella, pakai Nutella nggak masalah. Terus siapa Rani maunya pakai keju, Rani tinggal isi keju. Iya. Jadi istilahnya kalau saya umum nih kayak saya beli roti tawar lah gitu. Betul. Ya, plain ya. Oke. Jadi walaupun ini bentuknya, ini kan ada nih kebetulan di atas meja nih Mbak Rani sampelnya nih. Ini sama secara ininya plain. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah makan di satu tempat, dia bikin roti Srikaya Toast, tapi warnanya coklat. Saya pulang penasaran, saya bikin yang coklat. Terus saya pergi kemana, saya makan. Nah, kalau yang ini dia rasa kopi, hampir kayak roti boy. Cuman roti boy kan toppingnya kopi. Kalau ini rotinya rasa kopi. Roti-rotinya rasa kopi. Gigit kopi. Kalau yang ini plain, kalau kemarin saya bikin kebetulan ada yang rasa mangga. Jadi kadang-kadang saya seneng mengeksplor diri. Bereksperimen aja terus betul, gitu kan. Betul. Iya. Kebetulan kali ini cuma punya ini sama nanti ada saya iseng coba bikin roti tawar pakai rasa bawang. Jadi kalau kita makan sama ikan atau apa bisa, nanti saya kebetulan lagi dipanasin tuh saya kolaborasi pakai ikan masak Aceh dikasih keju. Iya kan istilahnya kalau saya makan roti yang ada rasa itu kan istilahnya mungkin garlic bread lah ya gitu.
Ya. Garlic bread gitu kan, itu kalau makan spaghetti lah, makan spaghetti kan ada garlic bread gitu. Itu pengertiannya begitu juga? Enggak, ini Apa? adonannya kebetulan saya kalau yang nanti yang itu rasa bawang. adonannya saya masukin bawang. Oh, lah. Bawang merah, bawang putih. Betul, yang ini bawang merah. Oh, Kemarin bawang merah. teman saya bilang ini tapi bawang merah goreng, jadi sensasinya beda. Iya, kalau masih bawang merah iris, takut nangis nanti. Pedes kenapa? Tapi ternyata menambah sesuatu itu membuat citra rasanya beda. Iya. Saya sempat kemarin bikin, kebetulan ayah saya orang Aceh. Jadi di orang Aceh itu selalu ada daun kari. Nah, ikan itu pun pakai daun kari kan. Jadi saya bikin roti rasa ikan Aceh. Sempat rame semua minta yang orang-orang Aceh ya, bukan kan nggak kenal. Iya, karena memang identik sih Mbak ya. Kalau dari Aceh itu dengan itu masakan kari gitu kan. Daun kari. Iya. Wah, mantap. Sensasi. Jadi ini kebetulan, tapi saya pakaiin kembali lagi, saya lagi ikut komunitas sehat di mana kami nggak boleh makan tepung-tepungan. Oke. Tapi berhubung saya itu kalau sarapan makan nasi perut saya nggak bisa, jadi saya tetap, tapi cuma 1 lembar, selesai, kenyang. Iya. Dan ini kita makan mengunyah 1 cukup kenyang. Kalau menurut saya makan biasa orang makan bisa berbanyak gitu, kayak kita makan kaya terus kan 1 ininya kita berapa roti. Ya. Iya. Ini saya makan 1 biji. Sama kayaknya Mbak, saya juga 1 juga cukup kenyang Mbak. 1 ini. Wah, nih. Gawat nih Sobat Jagongan, godaannya kenceng banget di sini. Roti menggunakan. Wah, andai kata aja nih Sobat Jagongan bisa ikutan di sini nyium wanginya, sudahlah kelepek-kelepek saya. Kelemahannya 1, bikinnya lama. Ya, karena balik lagi mungkin kalau proses lama itu nggak tahu deh, apakah dalam arti itu relatif dalam arti karena kalau mungkin dalam yang sudah produksi industrial, semi industrial lah, mungkin kan pakai mesin besar-besar, ovennya, ya setahu saya gitu ya. Nah, cuma kan kalau kayak Mbak Radi ini, koreksi kalau salah nih Mbak, ini masih hanya ya memang hanya berdasarkan PO aja lah, dan itu juga saya pikir nggak tahu, koreksi kalau salah juga, istilahnya masih terbatas lah, belum sampai yang entah sebutannya ratusan atau ribuan gitu kan, masih yang ya udah enggak, udah stop order nih, adonannya udah habis gitu kan. Sebenarnya saya lebih kalau prefer lebih ke orang PO supaya saya bisa bikin bibitnya sebelumnya lebih banyak. Iya kan? Karena pernah anak saya dapat orderan dari satu company di mana mereka untuk breakfast. Waktu itu kita bikin berapa ratus ya. Cuman ya balik lagi, handicap kita adalah ini kita kan bukan pabrik ya. Secara kalau kita ngomong bakery, mereka kan standar bakery temperatur udah stabil, semua stabil. Kalau kita kan kalau lagi musim hujan, belum tentu dia cepat naik. Jadi kan dia kan harus ada difermentasi kan baru temperatur dan kelembaban tertentu. Secara kalau di pabrik atau di bakery kan mereka tinggal ngatur termometernya. Kalau kita kan enggak. Jadi itu yang handicapnya mesti itu. Tapi kalau jumlah, insya Allah kalau misal Iwan, Mbak, minggu depan aku pesen, saya kan bisa prepare sebelumnya. Gitu, betul. Nih buat Iwan nih semua nih bibit gitu. Amin. Kayaknya gede lagi di mana. Insya Allah enggak, Wan. Makan 1 berhenti. Oh ya. Bukan satu dan teman-teman kan? Selama ini ada teman gini, mau satu. Akhirnya gini, bagi dua. Iya Mbak, kalau saya nggak bagi 2 nanti teman saya marah soalnya. Gitu. Iya. Nah, terus kalau berarti kan Mbak Rani ini suka bereksperimen lah bahasa saya gitu ya. Dengan itu tadi, entah itu bahasa saya resepnya, campurannya, pakai buah inilah kali ini, ada mungkin gitu ya, tadi dapat bocoran, ini pakai buah naga nih, makanya bentukannya merah, pink, bagus gitu kan. Nah, itu kan masih istilahnya sampai benar-benar menemukan nanti, ini yang paling enak nih gitu. Untuk hanya menambah koleksi variasi rasa. Saya selalu berusaha untuk sekali bikin jadi. Jadi sebelum saya mulai, ini kira-kira gimana ya? Jadi saya udah pelan-pelan men-adjust sendiri itu resep. Kalau saya pakai coklat, kan dia agak lebih pahit. Atau misalnya kayak roti yang ini,
saya pakai kismis Oke. sebagai pengganti tambahan gula. Karena kismis itu udah cukup ada manisnya, tapi dia ada seratnya. Jadi saya kolaborasi dengan begitu. Iya, istilahnya balik lagi ya, Mbak Rani di sini kan bereksperimen. Oh ini setahu saya ini pengganti gula. Oh pakai kismis ini. Tapi kan istilahnya orang yang masih awam kan belum ada istilahnya spesifik. Kalau katakanlah satu produk roti yang udah memang publish gitu kan, ya udah itu basicnya keju aja gitu. Ke ininya topping baru mungkin entah berapa period sekali baru mereka ada inovasi baru gitu. Kalau mereka masih udahlah besok masak ini ada ini gitu kan. Saya senang mencoba dan ternyata apa yang saya coba orang senang. Sebetulnya kayak seperti roti ini. Ada saudara saya, Dek, si abang nggak mau pakai kismis. Loh, saya kismisnya kan hancur, udah jadi pengganti gula, jadi gitu loh. Rupanya dia kok kelihatan dia nggak mau. Iya. Kalaupun kelihatan dipotelin aja. Kemarin sempat saya bikin roti, menantu saya lihat, dipikir ada apa di pot. Itu kuaci. Oh kuaci. Ya contohnya seperti itu. Saya senang karena di komunitas ini kita suruh makan banyak biji-bijian, serat. Jadi saya masukin chia, saya masukin kuaci. Jadi nggak usah 2 kali makan. Kalau kita kan makan roti, dikasih kasih selai yang bebas gula, kasih kuaci, kasih ini kan banyak bener. Ini kan udah sekali makan selesai. Kebanyakan toppingnya nanti. Betul. Jadi saya meminimize gitu. Iya. Jadi, tapi tidak mengalahkan secara rasanya gitu Mbak. Silahkan dicoba. Iya. Nggak, maksudnya walaupun secara tampilan tidak ada topping macam-macam, tapi situ udah ada semua tuh rasanya. Saya mempersimpel aja ya, membuat lebih. Jadi kalau mau pergi juga, misal ya seperti anak saya masih ke kantor, udah tinggal masukin di plastik bag-nya, udah jalan kan, nggak harus tumpuk ini. Kayak zaman kecil dulu kan di rumah, oh ini belum ada selainya, belum ada, wah sibuk. Betul. Jadi berantakan. Saya berusaha meminimize, mengejar waktu. Jadi. Tapi berarti Mbak Rani ini hobi ya Mbak, masak. Itu masak dalam arti kan masak juga ada masak makanan berat gitu ya, ada pastry gini, kue-kue. Ya mungkin karena senang makan kali ya. Kalau kita senang, hampir semua koki. Hal itu jangan. Hampir semua koki itu adalah orang yang senang makan. Makan. Dan dia belum tentu menyenangi masakan orang lain, kecuali makanan ibunya. Iya. Jadi saya dulu zamannya saya ikut pertandingan, waktu itu masih masuk TC, kita dapat uang jajan tapi nggak boleh jajan. Jadi saya suka pesen, Mam, kita dikasih kan lapar, waktu makan kita ditentukan gitu zaman dulu. Sudah tertentu jadwal. Terus nggak pakai snack zaman dulu. Jadi ibu saya suka bawain roti. Jadi itu mungkin itu diantaranya ya. Iya. Jadi, tapi ya istilahnya seneng lah gitu, istilahnya Mbak Rani bisa menyalurkan hobinya gitu kan. Dan akhirnya sekarang ini malah ya insya Allah gitu kan bisa orang lain juga ikut seneng nih, kebantu sama adanya kreasinya Mbak Rani gitu kan. Satu lagi adalah ternyata hampir seluruh orang sekian banyak orang di dunia ternyata gluten intoleran. Nah itu jadi itu juga nih. Salah satu yang membuat saya kebetulan punya sepupu di Manado. Saya kirim bibitnya titip lewat orang. Kita ngobrolnya per telepon. Tapi dia sudah berhasil membuat roti. Jasip. Nggak jasip. Dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Maksud saya kita berbagi ilmu. Iya. Ya sama. Saya belajar dari Alaska kan per telepon. Iya, belajarnya jauh banget sih Mbak dari Alaska. Ya beliau cukup baik dan dia membagi ilmu itu, dan saya anggap saya harus membagi ke benar. Ya itulah seninya berbagi ya, indahnya berbagi lah lebih tepat. Ya semoga banyak orang yang bisa tertolong dengan makanan-makanan seperti ini. Amin, insya Allah. Ya nanti nih Sobat Jagongan, kalau memang ada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan tadinya keluarganya Mbak Rani, anaknya yang bermasalah dengan mungkin apa disebutnya pencernaan ya Mbak ya, apa lambungnya? Sebenarnya enggak, dia membuat, kalau gluten itu bisa macam-macam, ada yang jadi diabetes. Jadi kebetulan ada teman dulu punya alat yang bisa mendeteksi kita ini termasuk orang yang apa, alergi apa. Ternyata dibilang anak saya itu ada
alergi terhadap gluten gitu ya. Ternyata roti yang seperti ini 90% glutennya terurai, nggak hilang ya. Masih ada, cuman kalau gluten itu padat, dia udah bisa lebih terurai dan lebih aman di perut. Itu tuh. Ini jadi saya penjelasan bilang, bukan gluten free. Yang lebih detailnya. Kita Bukan takut salah nanti ngejelasinnya sama Kalau gluten free tidak ada gluten. Ini glutennya tetap ada, cuman dia sudah terurai itu. Nah, Sobat Jagongan, nanti kalau Sobat Jagongan yang tertarik bisa juga dilihat di sosmednya Mbak Rani ini, ada di Instagramnya, ada TikTok juga ada ya Mbak ya? Baru. Baru Mbak. Tapi nggak udah banyak tayangannya. Belum masih belajar. Gue nih kebagian klik like enak-enak tampilannya. Udah gitu pinter moto lagi, udah bagus banget angle-nya gitu kan. Aduh. Nah, terus Mbak Rani kalau sekarang yang berjalan nih Mbak Rani, udah banyak apa? Pesanan-pesanan. Alhamdulillah setiap saya bikin, jadi saya kalau setiap bikin, saya harus spare dulu buat pribadi, sisanya open for PO. Ada yang mau ngambil, tapi kalau yang telat mohon maaf lahir batin. Iya. Iya. Saya pikir istilahnya katakanlah Mbak Rani buka jadwal nih. Oke ya, sekarang hari Rabu. Nanti untuk mulai Jumat ya, nih PO saya mau bikin ini yang mau silahkan gitu. Jadi Mbak Rani ada misalkan ada 100 potong roti, siapin 100 roti. Jadi Mbak Rani mekanismenya lebih dibalik dulu. Karena kalau saya open PO begitu, di luar kapasitas saya takutnya badannya udah berumur, mohon maaf gitu loh. Kayak dulu tayangan di TV, kamera mana kamera, angkat tangan. Enggak, saya takutnya itu aja. Banyak yang bilang, kecuali saya udah bisa bikin lebih besar. Awalnya saya punya niat waktu saya tinggal di Andara, saya udah bikin ruangan khusus untuk cookingnya lah, untuk bikin baking deh ya, bikin macam-macam. Tapi dengan berjalannya waktu dan kondisi yang berbeda, kebetulan ibu saya sakit ini, ya mungkin belum waktunya satu. Saya amin, insya Allah nanti ke depannya. Jadi ya ini, dan yang membuka ini gara-gara COVID kita tidak bisa keluar, ya jadilah membuat segala macam. Berarti hikmahnya dari COVID. Benar, jadi sekarang saya hampir semua, jadi minuman saya fermentasi, makanan saya fermentasi, dan ternyata makanan atau minuman yang difermentasi menimbulkan probiotik kan, dan probiotik natural itu jauh lebih bagus daripada yang kimia. Masya Allah, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, tunggu apa lagi? Nanti kalau tengok-tengokin IG-nya, kalau yang doyan makan roti, tapi ini roti khusus, lebih roti sehat lah nyebutnya ya Mbak ya? Betul. Lebih ke roti yang ramah di perut. Bukan ramah lingkungan, ramah di perut. Ramah di perut. Iya. Nah, kalau sehari kegiatannya udah berapa banyak Mbak Rani biasanya bikin? Saya sekali bikin. Udah rutin kah atau masih tentatif? Jadi saya kadang-kadang ada saudara atau teman yang selalu gini, kebetulan dia perlu buat suaminya. Pokoknya setiap bikin aku punya segini ya. Dia ada spare. Jadi kan dengan begitu saya bikin, dia ngambil, dia udah ngomong, berikutnya kalau bikin aku spare segini. Nanti saya juga segini, kan saya udah bisa menghitung kira-kira. Jadi berapa banyak bibit yang harus saya bikin. Kalau lebih, kulkas saya penuh bibit. Amin, ntar semakin banyak kulkas saya. Freezer. Yang seneng PLN. Pakai solar. Amin. Insyaallah. Nah, gitu. Mbak Rani selain pastry ada yang lain nggak Mbak Rani? Saya bikin itu, saya bilang kan saya bikin minuman sehat ya, kombucha. Saya bikin kombucha, saya lagi belajar bikin tapace. Saya sempat belajar dari Mbak Arti yang di Alaska. Jadi bibit ini kan kalau dibikin itu sisanya banyak. Sisa bibit itu. Jadi yang kepake, misal saya punya 100 gram, mungkin cuma pakai 40 gram ya. Kan sisanya banyak. Ternyata tadinya kan selalu ya bisa terbuang ya. Diajarin. Misal mau bikin gorengan ya, misalnya bakwan, dimasukin itu bakwannya jadi gendut-gendut. Terus kalau ada itu dibikin minuman seperti di Rusia namanya apa ya, bacanya susah, kifas apa-apa. Saya coba iseng bikin, kebetulan anak saya kan pakai hijab dua-duanya. Mama, bau alkohol.
tapi begitu diminum nggak ada rasa alkohol. Jadi dapat ilmu baru karena ternyata fermentasinya yang membuat dia seperti. Jadi balik lagi minuman sehat juga. Banyak hal yang kita bisa belajar. Luar biasa nih. Ini kalau kita masih anak, jadi anaknya boleh ya biar sehat semua gitu. Kalau dulu sering di lapangan. Mbak, aku jadi anaknya aja deh. Makanannya sehat-sehat semua. Tapi kan sama adekku. Oh iya, ketuaan ya Mbak. Kan sudah jadi adik. Jenggotnya udah putih-putih. Gitu ya. Pada prinsipnya ya belajar untuk hidup sehat di masa tua. Kan daripada kita dipantang nanti nggak boleh makan apa-apa, mulai pelan-pelan lah kita mengurangi. Apalagi kalau bisa apa yang kita hasilkan karya lah gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah ya gitu kan. Luar biasa nih Sobat Jagongan, contoh nih Mbak Randi. Dan saya mengalah sama yang kebetulan saya pernah kenal seseorang, kebetulan nggak sengaja ketemu supermarket, jam 12 malam loh diambil. Mbak, aku pick up ya, jam 12 malam, asli. Karena dia bilang, Mbak boleh nggak buat aku ada saudara yang sakit, dia gini-gini. Oke, pick up jam 12 malam. Iya. Nolong orang kan nggak ada salahnya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, ini juga Mbak Rani, kan mudah-mudahan sih ke depannya ya. Tapi nggak tahu rencananya Mbak Rani sendiri nih sama ini, apakah akan tetap ya udahlah gini aja jalan, atau memang ada akhirnya punya rencana gitu. Oh ini harus pengembangan lah atau apa gitu. Kalau tanya itu sebenarnya pengen, cuman saya saat ini belum bisa jalani. Kebetulan saya masih ada PR yang belum selesai saya kerjain. Gitu, ya. Kalau itu udah selesai, mungkin lebih nyaman. Oh iyalah. Istilah nanti saya bantuin deh PR-nya. Memang PR sekolahan. Ya, silahkan dicoba Iwan. Wah, nanti Mbak, nanti bikin ngiri. Nggak mau, ntar aja di belakang. Kalau udah saya pengen nyobain yang lain nih, enak banget kayaknya gitu. Yang ini kopi, yang ini plain, tapi dua-duanya saya pakein chia, pakein kismis, pakein kuaci, kewijen. Kalau yang ini pakai ikan Aceh, pakein keju. Yang ini saya coba iseng, tadi saya kasih bawang goreng, ngasih keju, pengen tahu. Iya. Nanti makannya pakai sambal gitu. Jadi kadang-kadang ini kebetulan suami lagi bikin yang pakai pisang dong, belum ada pisangnya. Jadi saya udah coba bikin pakai mangga, pakai ubi ungu, pakai ubi cilembu, semua enak, Cuman balik lagi tergantung dari kadang-kadang Iwan, Mbak besok kau bikin aku mau dong rasa ini. Kadang-kadang itu jadi inspirasi buat saya. Coba gitu kan begitu. Oh iya udah lama nih nggak bikin. Misalnya gini, Mbak aku ada mangga nih di rumah, bikin apa ya? Kirim sini, aku bikin roti. Gitu. Misalnya kayak gitu. Iya di mana roti rasa mangga kan belum ada di toko-toko. Kemarin bikin rasa mangga. Nggak masuk di toko-toko yang umum gitu kan. Jadi kemarin sempat suami gini, bikin rasa durian boleh nggak? Saya pikir, oh iya juga ya. Terus, jangan deh asam urat kamu lebih naik. pengen tahu gimana apa rasanya. Saya sempat bikin yang ini pakai sambal roa. Jadi saya dapat kiriman sambal roa dari Manado. Datang usilnya. Ini roti diisi apa ya? Diisi sambal roa. Tapi memang saya aja sih belum kesampaian ya istilahnya kan, kalau itu mungkin sama ya sambal roa yang makan Sulawesi juga kalau nggak salah yang pisang goreng pakai sambal roa. Itu Sulawesi kan? Manado kan? Iya, pertama juga dengarnya pisang goreng pakai sambal gitu kan. Jangan salah, saya dari kecil kok makan pisang goreng pakai sambal, sambal terasi. Sambal terasi. Buat saya kan nggak umum lah, nggak familiar gitu. Kayak pisang goreng ya udahlah di pisang goreng aja, paling sama temennya teh atau kopi, atau terakhir ya sama keju kah atau coklat gitu kan, karena memang pisang lebih ke manis gitu kan. Terus begitu dengar belakangan udah, kalau nggak salah teman kantor dulu lah, pakai sambal sini Pak, sambal. Enak sekali. Ini ada lagi gitu. Cuman sayang roanya kan susah di sini, dan jadi begitu sampai Jakarta sudah jadi mahal. Oh iya. Ongkir Jack, ongkir. Ikannya cuma ada di sana kan. Jadi ada ikan tertentu yang tidak ada di daerah lain. Oh memang itu dari ikan sih ya? Dari ikan, dan ikannya keras kayak kayu. Jadi harus ditumbuk benar-benar sampai halus.
Iya. Sayang saya nggak punya. Kemarin kalau ada udah kasih ke ini. Aduh. Gitu. Ya, gitu. Nah, Sobat Jagongan nih ya. Jadi balik lagi. Ini inspirasi kita nggak cuma dari yang lain-lain nih. Ini contoh Mbak Rani, hikmah dari COVID kemarin berkreasi dengan roti. Dia masak roti untuk keluarganya, tapi akhirnya bisa memulai secara bisnisnya. Walaupun kalau bisnis kedengerannya gede banget gitu kan, tapi paling tidak sudah Bisa memutar. dan membantu sesama yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Nah, Mbak Rani, terima kasih banyak obrolannya dan suguhannya. Nanti kita makan belakangan biar Sobat Jagongan nggak lihat. Siap. Sehat-sehat semua. Amin, Mbak Rani, amin, sukses amin. terus dengan pastry-nya. Amin. Ya, nah Sobat Jagongan, sekian dulu obrolan saya sama Mbak Rani kali ini tentang pastry sehat. Nanti kalau Sobat Jagongan ada yang penasaran gimana atau pengen tahu lebih detail deh, bisa tulis di komen ya, atau nanti bisa lihat di IG-nya, kontak langsung melalui IG-nya atau di TikTok bahkan ada nanti untuk nama channelnya bisa lihat di kolom deskripsi dan nanti kita kasih lihat ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Rani. Sobat Jagongan, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk ya. Tinggal klik subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, sekian dulu obrolan gue kali ini sama Mbak Rani Hamzah tentang roti sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Rani. Sama-sama.